Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami mengenai media pembelajaran konvensional dan modern. Eh, Kelompok kami terdiri dari Nathaniel Tailani, saya sendiri yaitu Elia Samaton Fitri, Amar Fawas Al-Ghazi, dan Ahmad Dedat Al-Bari. Untuk cakupan materi yang akan dibahas pada presentasi kali ini, yang pertama yaitu pengertian media pembelajaran, kedua landasan teori penggunaan media pembelajaran, tiga pentingnya penggunaan media pembelajaran, keempat pengembangan media pembelajaran, yang kelima media pembelajaran konvensional, keenam yaitu pembelajaran, yang ketujuh perbedaan media pembelajaran konvensional dan modern, kedelapan kesimpulan dan kelebihan dan kekurangan media pembelajaran konvensional dan modern, yang kesembilan ada kesimpulan, dan terakhir ada saran. Tujuan pada pembahasan kita kali ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian media pembelajaran, memahami landasan teori yang mendasari penggunaan media pembelajaran, yang ketiga ada menguraikan pentingnya media pembelajaran dalam mendukung kegiatan belajar, yang keempat ada perkembangan media pembelajaran dari konvensional hingga modern. Selanjutnya mengidentifikasi ciri-ciri, kelebihan, dan kekurangan media konvensional maupun modern. Dan yang terakhir, mahasiswa diharapkan mampu membandingkan perbedaan antara media pembelajaran konvensional dan media pembelajaran modern. Pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat siswa dalam proses belajar menurut Arsyad 2019. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan untuk membantu penyampaian pesan dari guru kepada siswa agar tujuan pembelajaran tercapai menurut Daryanto 2013. Media merupakan saluran komunikasi. Dalam konteks pendidikan, media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari sumber ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat siswa menurut Russell 1996. Sehingga dapat disimpulkan pengertian dari beberapa ahli di atas bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu sarana atau alat yang membantu proses penyampaian pesan sehingga merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan motivasi peserta didik dalam belajar. Di sini terdapat beberapa landasan penggunaan media pembelajaran. Untuk landasannya ada 4. Yang pertama, landasan filosofis. Terdiri dari pendidikan adalah proses komunikasi antara guru dan siswa. Media berperan sebagai sarana penyampaian pesan pendidikan, membantu mewujudkan nilai-nilai pendidikan secara lebih efektif, dan yang terakhir yaitu menjadi jembatan antara pengalaman guru dan pemahaman siswa. Selanjutnya, ada landasan psikologis. Setiap siswa memiliki perbedaan individu berupa gaya belajar, minat, dan kemampuan. Media mampu menyesuaikan strategi pengajar dengan kebutuhan siswa. Proses belajar lebih optimal jika materi disajikan secara visual, audio, atau kombinasi yang disebut multisensori. Media dapat meningkatkan motivasi dan konsentrasi belajar, membantu siswa memahami konsep abstrak menjadi lebih konkret. Selanjutnya yaitu ada landasan didaktis atau kependidikan. Guru dituntut untuk menciptakan pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, atau biasa kita singkat yaitu PAKEM. Media mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera, mempermudah penyampaian materi yang rumit, membuat proses belajar lebih interaktif, tidak monoton, dan yang terakhir yaitu membantu mencapai tujuan pembelajaran sesuai kurikulum. Untuk landasan yang terakhir yaitu adalah landasan teknologis. Berisi perkembangan teknologi memunculkan berbagai media pembelajaran baru seperti multimedia, internet, dan aplikasi. Media modern memungkinkan pembelajaran jarak jauh atau bisa disebut e-learning, memudahkan distribusi materi secara cepat dan luas, menjadikan pembelajaran relevan dengan kebutuhan abad 21, dan membuka peluang inovasi metode mengajar. Selanjutnya, pentingnya penggunaan media pembelajaran. Pendidikan adalah usaha manusia untuk menumbuhkan dan
mengembangkan potensi-potensi pembawaan baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan kebudayaan. Menurut Lu dan Ekayani 2021, dalam proses pembelajaran di kelas melibatkan dua aspek penting yang terdiri dari kehadiran guru dan siswa. Guru mempunyai kewajiban untuk mengajar dan siswa mempunyai kewajiban untuk belajar. Agar proses pembelajaran dapat berjalan maksimal, guru harus mampu memahami kondisi dan karakteristik pembelajaran. Menurut Hamalik 1990.4, penggunaan media pembelajaran juga dapat mempengaruhi kepada pembelajaran. Pembelajaran lebih mudah untuk memahami tujuan dan maksud dari materi pembelajaran. Seperti pembelajaran juga dapat mengembangkan rasa ingin tahu dan mendapatkan pengetahuan yang lebih nyata dan kondisi saat pembelajaran dilaksanakan. Menurut Mato. Berikut perkembangan media pembelajaran. Pembelajaran dapat bekerja efektif jika seluruh komponen yang mempengaruhi saling mendukung untuk mencapai tujuan pembelajaran. Untuk memperlancar kegiatan pembelajaran mengajar, terutama dalam pembelajaran, atau menurut Hakim 2018, perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang semakin pesat mempengaruhi terhadap proses pembelajaran di sekolah dan pengaruh juga pada materi pembelajaran serta cara menyampaikan materi dalam proses pembelajaran mengajar. Menurut Dengeng 2001. Adapun perkembangan media pembelajaran dari masa ke masa sebelum teknologi modern. Yang satu, media pembelajaran tradisional, buku teks, papan tulis, gambar. Yang kedua, media audio atau visual, yaitu film, televisi, video. Yang berikut perkembangan media pembelajaran dari masa ke masa atau masa modern. Yang pertama atau 3, media pembelajaran digital, yaitu komputer, internet, aplikasi pembelajaran, game edukasi, multimedia internet. Yang keempat, teknologi pembelajaran modern, virtual reality atau VR, augmented atau reality atau dalam kurung AR. Yang berikut artificial intelligence atau AI. Yang berikut pembelajaran online. Ada media pembelajaran konvensional. Media pembelajaran konvensional adalah alat bantu pembelajaran yang digunakan secara tradisional dan tidak bergantung pada teknologi digital atau komputer. Media ini biasanya berupa benda fisik sederhana yang dapat digunakan guru untuk menyampaikan materi agar lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Ciri-cirinya yaitu tidak membutuhkan perangkat digital atau listrik, sederhana, mudah dibuat dan murah, lebih mengandalkan visual, audio, atau kombinasi sederhana, praktis digunakan di kelas tanpa perlu koneksi internet. Dan terakhir, interaksi antara guru dan siswa lebih bersifat langsung atau tatap muka. Selanjutnya ada contoh media pembelajaran konvensional, yaitu poster atau gambar untuk menjelaskan materi visual, papan tulis untuk menulis konsep atau menggambar skema, flashcard, kartu berisi gambar atau kata kunci untuk hafalan. Selanjutnya ada media pembelajaran modern. Media pembelajaran modern adalah alat bantu pembelajaran yang berbasis teknologi digital atau elektronik untuk mempermudah penyampaian materi, meningkatkan interaktivitas, dan memperkaya pengalaman belajar siswa. Media ini biasanya menggunakan komputer, internet, atau perangkat audiovisual canggih. Ciri-ciri media pembelajaran modern yaitu berbasis teknologi digital, lebih interaktif dan menarik,
Bisa digunakan untuk pembelajaran jarak jauh, mampu menggabungkan teks, audio, gambar, video, dan animasi sekaligus, akses informasi luas, cepat dan fleksibel, membutuhkan perangkat dan energi atau listrik. Contoh media pembelajaran modern yaitu ada proyektor untuk menampilkan slide PowerPoint, video atau simulasi, komputer atau laptop untuk materi interaktif, software pendidikan, dan lain-lain. Aplikasi mobile ada Kahoot, Quizzes, Duolingo, atau yang lain. Selanjutnya ada perbedaan media pembelajaran konvensional dan modern. Yang pertama dari aspek bentuk, untuk media pembelajaran konvensional berbentuk buku, papan tulis, gambar, poster. Dan untuk media pembelajaran modern ada laptop, smartphone, aplikasi, multimedia interaktif. Yang kedua ada aspek aksesibilitas. Yang pertama dari media pembelajaran konvensional ada terbatas pada ruang kelas dan waktu tertentu. Untuk media pembelajaran modern dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Yang ketiga ada aspek sumber belajar. Dari media pembelajaran konvensional menggunakan buku teks dan modul cetak. Untuk media pembelajaran modern menggunakan e-book, video, platform e-learning, dan internet. Yang keempat ada aspek interaktivitas. Yang pertama, media pembelajaran konvensional satu arah dominasi guru. Yang kedua, media pembelajaran modern dua arah interaktif dengan siswa. Yang terakhir ada evaluasi. Dari media pembelajaran konvensional menggunakan tes tertulis manual dan media pembelajaran modern menggunakan tes online atau menggunakan aplikasi. Selanjutnya, kekurangan dan kelebihan media pembelajaran konvensional dan modern. Yang pertama, media pembelajaran konvensional memiliki kelebihan berupa biaya yang murah, mudah digunakan, dan mendukung interaksi tatap muka. Namun, kelemahannya adalah kurang fleksibel, minim interaktivitas, serta kurang menarik bagi siswa di era digital. Yang kedua, media pembelajaran modern unggul karena fleksibel, lebih menarik dengan multimedia, interaktif, dan memudahkan evaluasi. Meskipun begitu, media ini membutuhkan biaya lebih, akses internet yang stabil, serta keterampilan digital dari guru maupun siswa. Selanjutnya, kesimpulan. 1. Media pembelajaran adalah sarana atau alat yang menyalurkan pesan dari guru kepada siswa agar memudahkan proses belajar. Yang kedua, penggunaan media didasari landasan filosofis, didaktis, teknologis, dan ilmiah, sehingga bukan sekedar hanya pelengkap, melainkan kebutuhan penting dalam pembelajaran. Yang ketiga, media konvensional seperti papan tulis, buku, poster, unggul dalam kesederhanaan, biaya murah, serta mendukung interaksi langsung, tetapi kurang fleksibel dan kurang interaktif. Yang keempat, media modern seperti proyektor, aplikasi, multimedia digital dan lebih interaktif, fleksibel, dan akses informasinya luas. Namun membutuhkan biaya, perangkat, serta keterampilan teknologi. Kedua jenis media memiliki kelebihan dan kekurangan, sehingga pemilihan harus menyesuaikan kondisi, kebutuhan, dan karakteristik peserta didik. Yang keenam, kombinasi media konvensional dan modern secara bijak dapat menciptakan pembelajaran yang lebih efektif, menarik, dan relevan dengan perkembangan zaman. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.